membahas seputar perdietan gitu. Kali ini saya ingin membuat video tentang pentingnya diet untuk tubuh kita gitu ya. Apakah hanya orang-orang yang memiliki berat badan berlebih saja yang diharuskan untuk diet gitu? Ketika kita memiliki berat badan ideal atau di bawah standar gitu, apakah kita tidak perlu untuk melakukan diet gitu? Kali ini saya membahas secara umum ya, semua orang itu sebenarnya membutuhkan untuk diet gitu. Diet itu simak terus videonya dan temukan jawabannya, dan dukung terus channel YouTube ini supaya semakin hari semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe ya silahkan subscribe, kami tunggu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah mau mendukung perkembangan channel YouTube kami. Terima kasih ya teman-teman. Saya mau bertanya terlebih dahulu pada teman-teman, apa sih sebenarnya yang teman-teman tahu tentang arti kata diet itu gitu? Apakah teman-teman hanya mengerti bahwasanya ketika kita mengurangi makanan atau minuman yang masuk itu bisa disebut dengan diet? Apakah definisi diet itu menurut teman-teman adalah nggak makan apa-apa, nggak makan sama sekali, membatasi sama sekali makanan yang masuk, ataukah dikatakan diet berhasil itu indikatornya kalian melihat di berat badan yang turun atau stabil gitu ya. Jadi kali ini tanpa berbasa-basi saya mau membahas sedikit ya sebenarnya definisi diet yang sebenarnya itu apa gitu ya. Nah, menurut sebenarnya saya mengutip penelitian para ahli gitu. Jadi kebanyakan orang memang berpikiran diet itu yang membatasi pola makan dengan keberhasilannya dilihat dari penurunannya berat badan. Tetapi ini ada yang salah ya teman-teman. Jadi alurnya seperti ini. Diet adalah cara kita mengatur pola makan dan minum ya secara terus-menerus. Jadi tidak sehari, 2 hari, 3 hari gitu, secara terus-menerus. Dengan apa? Dengan tujuannya bukan untuk menurunkan berat badan, tapi tujuannya untuk menginvestasi kesehatan kita gitu, supaya hidup kita lebih sehat lagi. Itu tujuan sebenarnya. Bonusnya kita mendapatkan berat badan yang ideal. Itu teman-teman sebenarnya definisi diet. Sebenarnya itu seperti itu. Memang mengatur makanan dan minumannya masuk, tetapi secara rutin. Nah, ketika kalian hanya mengaturnya cuma dalam kurun waktu 1 minggu saja dan imbasnya ke berat badan kalian yang mungkin belum bisa disimpulkan kalian turun berat badan, nah maka hasilnya kalian nanti kembali akan murka ya teman-teman. Murka kenapa gitu? Karena apa yang saya mau berat badannya nggak turun gitu. Jadi kalian bisa murka nantinya dan kembali lagi ke sifat aslinya gitu, yang sukanya makan banyak gitu kalian. Nah, tapi beda ketika kalian sudah tahu definisi diet itu apa, mengatur makanannya masuk dan keluar dengan tujuannya agar kalian bisa lebih sehat lagi, bukan tujuan utamanya itu diet menurunkan berat badan. Nah, kalau misalnya menurunkan berat badan itu bonus karena kalian sudah melakukan pengaturan makanan dan minuman yang masuk, itu bonus. Nah, kesehatan utama itu adalah tujuan gitu ya teman-teman. Jadi harap dirubah mindset pikirannya tuh, jangan ketika kalian diet itu maunya tuh berat badan turun, itu cuma bonus. Tetapi tujuan utama kalian bisa lebih sehat lagi, bisa mengontrol makanan yang masuk dan keluar, karena ini salah satu bentuk kalian investasi jangka panjang untuk kesehatan kalian. Dewasa ini memang cukup sekali banyak berita yang masuk ya, banyak berita yang kita tahu bahwasannya peningkatan obesitas dari tahun ke tahun semakin hari semakin meningkat, peningkatan penyakit tidak menular tiap hari semakin banyak gitu. Bahkan banyak yang terancam, yang mengancam nyawa karena mungkin tidak tertolong lagi karena sudah ada komplikasi di sana. Nah, itu harapannya kalian bisa terbuka dari sekarang. Saya mengajak kalian supaya diet itu bukan untuk turunnya berat badan gitu, tapi diet itu untuk investasi kesehatan di jangka panjang, karena sudah banyak sekali penyakit-penyakit tidak menular yang sangat membahayakan dan mengancam nyawa kita ya teman-teman. Kalau kita tidak sedari sekarang, maka takutnya kita mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang sudah mungkin salah memilih hidupnya atau sudah terlalu cuek dengan apa yang dia makan gitu. Masa bodoh, yang penting saya sehat, yang penting saya happy gitu. Nah, saya mengajak coba untuk merubah pola makanannya, pola pikirannya kalian tuh. Ya, kenapa nggak dirubah ya? Kalau misalnya saya sehat, kalau misalnya saya masih sehat, kenapa saya nggak investasi kesehatan dari sekarang gitu? Kenapa saya harus menunggu sakit? Itu tolong dirubah itu pola pikirnya. Sebenarnya langkah yang pertama, kalian harus benar-benar bersahabat, meresapi apa sih sebenarnya arti kata diet itu gitu. Apa sih sebenarnya investasi kesehatan seutuhnya gitu. Apa sih misalnya ketika kita bahayanya ketika kita
tidak mengatur makanan minuman yang masuk kepada tubuh kita. Apa sih? Ketika kalian sudah punya pemikiran seperti itu, kalian bisa mengaturnya secara tidak langsung. Kalian tidak perlu diet ya teman-teman, kalian bisa menurunkan berat badan. Tapi memang mungkin tiap orang itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan kalian berpikiran dia udah diet tuh lama banget. Contohnya saya udah diet tuh lama banget, tapi kok tubuhnya nggak langsing kayak gitu ya, karena saya konotasinya dietnya itu untuk investasi kesehatan gitu, investasi kesehatan saya gitu, bukan diet ekstrim atau mungkin dia hasilnya itu misalnya tidak sesuai dengan target misalnya. Pokoknya bulan depan saya harus mencapai target, nah hasilnya nggak sesuai dengan. Jika kalian salah mengartikan definisi diet gitu ya, oh iya saya lagi diet nih, saya misalnya menjaga pola makan gitu, saya mengatur makanannya masuk, saya nggak mau makanan yang itu gitu karena saya lagi diet gitu. Nah jangan sampai nanti ketika kalian salah karena kalian bertahannya cuma targetnya 1 bulan diet gitu ya, bukan secara rutin mengatur pola makanan dan minuman yang masuk, nanti kalian bakalan ketemu dengan masalah-masalah yang baru, antaranya masalah biologis, masalah psikologi. Nah itu tuh sebenarnya ketika kita diet, hormon kortisol itu, peningkatan kestresannya itu cukup meningkat ya teman-teman. Kalau kalian konotasinya melihatnya indikatornya berhasil atau tidak dietnya itu dari berat badan, maka ketika berat badannya itu tidak turun-turun atau malah naik, kalian akan tambah meningkatnya ya tingkat kestresannya. Dan jangan sampai kalian hilang kendali, hilang kontrol, ya udahlah saya sudah malas diet karena segitu-segitu aja berat badannya, akhirnya kalian makan minum tanpa terkendali, akhirnya tidak terkontrol. Pas waktu kalian nimbang berat badan, akhirnya berat badannya melonjak drastis. Itu salah satu kalian salah mengartikan definisi diet. Dan masalah lain pun timbul gitu, tingkat kestresannya tambah tinggi, emosinya juga tidak bisa dikendalikan karena marah, kecewa gitu, apa yang sudah saya lakukan sia-sia gitu karena berat badannya nggak turun. Nah jangan sampai seperti itu, akhirnya kalian memiliki masalah baru gitu ya. Jadi jangan sampai ya teman-teman, itu harus kalian atur gitu, dan jangan sampai malah mau diet malah jadinya stres. Ini kesimpulannya ya, sebelum kalian melakukan diet, memilih untuk diet gitu, saya mau diet, bener-bener saya mau diet gitu, jangan sampai kalian tuh salah mendefinisikan arti kata diet. Saya ulangi lagi ya, diet itu mengatur makanan dan minuman yang masuk dengan tujuan untuk kesehatan yang lebih baik, bukan untuk menurunkan berat badan. Nah ketika kalau kalian sudah memiliki definisi seperti itu, secara rutin kalian mengatur makanan dan minuman yang masuk, pastinya kalian akan lebih sehat lagi, dan kalian nanti akan mendapatkan bonus turunnya berat badan. Jadi tidak perlu melakukan diet-diet yang ekstrim ya teman-teman. Nah karena menurut saya prestasi awal ketika kita diet itu mempertahankan berat badan, tubuh menjadi sehat. Nah dan kita tuh nggak mudah untuk sakit. Itu sebenarnya ringkasan cerita, penjelasan dari diet itu sebenarnya itu teman-teman. Jadi salah kaprah sebenarnya ketika kita saya diet, kecapaian berhasil atau tidaknya diukur dari berat badan, turunnya berat badan. Jangan sampai kalian berpikiran seperti itu, karena itu salah. Dan ketika kalian berpikiran salah, nanti yang ada kalian akan bertemu dengan masalah yang baru, dengan kestresannya cukup tinggi, terus emosinya juga tidak bisa terkendali karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selalu dukung terus channel YouTube kami sehingga channel YouTube kami itu semakin hari semakin berkembang, dan semoga kalian yang sedang diet bisa melakukan diet secara rutin ya, jangan cuma sehari, 2 hari, atau seminggu. Bahkan kita harus lebih care lagi karena mungkin dewasanya umur, bertambahnya umur, kita harus pandai-pandai mengatur mana makanan yang masuk, mana yang tidak boleh untuk kita konsumsi. Kalian paham definisi diet yang sebenarnya, kalian baru nanti boleh bermain dengan variasi-variasi diet, jenis-jenis diet dan variasi-variasi makanannya. Terus kalian boleh bermain untuk perhitungan kalori. Terus kalian juga bisa menghitung indeks massa tubuhnya, apa sebenarnya kalian sudah termasuk obesitas atau belum. Nah, tapi kalau awal-awalnya saya sarankan sebaiknya kalian pahami dulu definisi diet itu apa saja yang harus kalian terapkan gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tuh salah dan akhirnya kalian malah bukan tujuan utama diet yang didapat, malah permasalahan baru muncul, tingkat kestresan tinggi dan emosinya juga tinggi. Terima kasih ya teman-teman.